Enak gitu ya. Udah sakarepmu wae lah. Yang penting merasanya aja. Ya. Lanjut. Ngapain? Saya juga bingung ngapain ini. Ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak tuh. Ya, jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar lah itu. Iya, udah makan masih loyo wae. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang ayah cintai, yang ayah hormati, saya banggakan, saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Berikut para guru-guru kita, para imam-imam manaqib, para alimil ulama, para kiai, para asyatid. Semoga kedatangannya ke tempat ini oleh Allah dicatat menjadi amal soleh. Amin. Dan juga terciprati barokah daripada kedua orang tua kita, barokah daripada guru-guru kita, barokah daripada guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada panutan alam, manusia yang agung, manusia yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya beliau, para tabi'in wa tabi'at, para syuhada dan seluruh umatnya beliau, kita termasuk kita yang hadir. Semoga dikumpulkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Jadi kita ingin dapat syafaat Rasul bukan hanya di akhirat, termasuk di dunia. Karena tanpa syafaat Rasul kita tidak akan mendapat hidayah. Tanpa syafaat Rasul kita tidak akan pernah mengenal yang namanya kebenaran. Tanpa syafaat Rasul kita tidak akan pernah tumbuh kepada cinta kepada ulama. Tanpa syafaat Rasul kita tidak mungkin bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua. Tanpa syafaat Rasul kita tidak mungkin hidup berada dalam ketenangan dan kebahagiaan. Betul itu. Jadi semua yang terjadi ini melainkan adalah karena adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Maka wajar kalau para ulama, para kiai, para asyatid, para ustadz, para guru selalu mengajarkan kepada setiap santri dan jamaahnya perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada misalnya gini, ada yang datang ke kiai punya masalah usaha, kiainya selalu memberi amalan banyakin sholawat. Benar gitu? Ada yang begitu ada? Banyakin sholawat katanya. Punya masalah rumah tangga, banyakin sholawat. Memang betul. Semua itu adalah karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan
tidak sedikit orang menjadi kaya lantaran sholawat. Banyak gak? Orang bisa kaya lantaran sholawat. Jam-jam misalnya. Tahu jam-jam? Hadan alwi. Kaya gak? Opi. Ya. Banyak lagi yang lain yang saya tidak kenal. Tapi banyak orang yang melalui sholawat kepada Rasul, Allah angkat derajatnya menjadi orang yang hebat dan mulia. Itu baru sholawat. Baca sholawat. Apalagi kalau kita mampu menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Wong sholawatan saja kayak Nabil deh, gak usah jauh-jauh modelnya kalau di sini. Nabil setiap sholawatan, ibu ngasih duit. Padahal disuruh apa enggak? Disuruh enggak? Dipinta enggak? Enggak. Gara-gara mengucapkan lantunan pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ayah bisa gemuk gara-gara sholawat. Bener gak? Ini bisa gemuk begini nih lantaran sholawat nih. Para kiai bisa punya mobil hasil sholawat itu. Betul gak itu? Kiai bisa punya pesantren, kiai bisa dihormati lantaran sholawat itu. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya dan sepantasnya kita sebagai umatnya untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mudah-mudahan dibisakan oleh Allah. Karena dengan kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan diberikan sebuah penerang dalam hidup. Ibu, jamaah yang saya cintai, karena di setiap berbagai permasalahan dalam hidup yang Allah timpahkan kepada kita, di situ ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir. Setiap apapun yang Allah timpahkan kepada kita, enak, tidak enak, dikasih penyakit, semua ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau berpikir. Iya. Kenapa demikian? Karena Allah di situ sedang memberi pelajaran kepada kita, memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Ada orang diberikan musibah yang tidak enak oleh Allah, tujuan Allah adalah memberikan cobaan. Tergantung, tinggal kita introspeksi diri. Kalau ibu dan bapak diberikan sesuatu yang tidak enak, jangan dulu suudzon kepada Allah. Siap? Jangan dulu buruk sangka kepada Allah. Tinggal kita lihat, kalau usahanya macet, jangan dulu salahkan Allah. Siapa tahu memang Allah ingin melihat cinta kita sejauh mana kepada Allah. Intinya jangan suudzon kepada Allah. Jangan suudzon sama Allah, hirup giwai si wincenah. Oh perubahan. Nah jangan sampai seperti itu. Karena itu menunjukkan kita sudah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada menimpa kepada dirimu yang tidak enak, kamu tinggal bercermin. Sudahkah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan? Sejauh mana ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah? Kalau kamu sudah merasa apa yang kamu lakukan sudah baik, sholat sudah kamu jalankan, ibadah sudah kamu jalankan, lalu masih saja Allah berikan musibah kepadamu, kata guru kita bilang, itu adalah alamatul hubbu, tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang seperti itu ya. Karena apapun yang ditimpahkan oleh Allah kepada orang yang dicintainya, itu adalah bukti cintanya Allah untuk menaikkan derajat orang yang beriman kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bahwa semua itu adalah Tuhanmu, kata Allah. Nih mati lampu nih. Baca. Apanya ya yang dibaca? Bener gak? Ini mati lampu, apanya yang dibaca? Ini kan majelisnya ulama, ini kan majelisnya wali. Sering saya katakan kepada jamaah bahwa pengajian di sini bukan pengajian saya. Betul apa enggak? Bukan pengajian ayah, karena ayah sendiri cuma merawat.
ayah sendiri cuma ngejagain. Ini adalah pengajian kita bersama yang sebagai pecintanya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan pengajian saya. Ya, paham apa tidak? Mati lampu. Bayangkan oleh kita bagaimana perjuangan Wali Songo waktu itu berdakwah mengembangkan agama. Ada lampu, ada listrik, ada sound system? Tidak. Bagaimana mereka mengajak umat dengan fasilitas yang terbatas? Listrik tidak ada, sound system tidak ada, motor tidak ada, mobil tidak ada. Nah ini baca oleh kita bagaimana Islam bisa sampai kepada kita, betapa sulit dan betapa sukarnya tatkala beliau ingin mengembangkan agama, ingin mengajak umat untuk takarruf, berzikir, eling, takwa, iman kepada Allah. Ayo bayangin deh, itu baru Wali Songo sudah ke sini. Bagaimana Nabi? Lahirnya di kota, lahirnya di kota, lahir di kota Mekah. Ibu kenal? Bapak kenal? Tahu rumahnya? Kagak. Udah pernah melihat wajah di foto aja minimal? Udah? Belum. Dan memang tidak ada fotonya. Tapi kenapa suaranya bisa sampai ke Cibatu? Semua orang yang ada di Indonesia, betul, bahkan di negara-negara lain, padahal Rasulullah belum tentu menginjak ke tempat ini. Rasulullah belum tentu menginjak ke Indonesia, tapi begitu banyak orang yang mencintai baginda Nabi di Indonesia, padahal Rasulullah belum tentu sampai ke Indonesia. Betul? Betul? Paham apa tidak? Siapa yang mengenalkan kita kepada Rasul? Inilah Allah. Kenapa? Karena Rasulullah, para ulama, para aulia dicintai oleh Allah. Orang yang tidak pernah bertatapan langsung dengan beliau, orang yang tidak pernah berjumpa langsung dengan beliau akan mencintai beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Benar gitu? Benar gitu? Gimana Bu? Katanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita tidak pernah ketemu, tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah melihat foto wajahnya beliau, tapi kita begitu percaya bahwa Rasulullah adalah makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna. Begitu iman, begitu cinta kita kepada Rasul. Mana buktinya? Malam ini kita bisa duduk bersama di tempat ini karena ada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar gitu? Kenapa kita bisa cinta? Ketemu aja orang, betul? Berjumpa saja tidak. Sekali lagi, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka ya dunia ukhdumi liman khodamani, hei dunia layanilah orang yang melayani aku. Itu dauhnya Allah. Ada yang dagang nih yang hadir? Ada yang dagang? Tahu nggak hari ini siapa yang mau beli? Pernah nggak kamu ngebayangin hari ini berapa orang yang mau beli dagangan kita? Tidak. Betul. Mau rame? Mau dagangannya rame? Mau rame apa untungnya banyak? Yang benar nih, mau rame apa untungnya banyak? Karena rame belum tentu ada untungnya. Lah kalau cuma minta doang, numpang makan, itu juga rame sama. Betul ya? Sekarang saya mau tanya lagi, mau untungnya banyak apa berkah? Oh ya, untungnya banyak berkah katanya gitu. Cuma di pojokan lain itu. Untungnya banyak juga berkah. Ya bagus Bu, makasih. Benar itu. Untung banyak juga berkah. Mau nggak caranya saya kasih tahu? Cintailah orang yang dicintai Allah. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Lalu cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Karena dengan seketika ibu dagang di Pasir Kunci, ibu dagang di Bangkuang, ibu dagang di Cikarang, tapi yang beli boleh jadi dari Jawa Timur nyampe ke tempat kita. Padahal tidak ada iklan, padahal tidak ada yang namanya formulir, tidak ada sebaran apa-apa. Tapi terkadang Allah datangkan yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Betul, betul. Jadi intinya mabuk beginilah, yang gampang begini. Kalau pengen rezeki yang tidak diduga-duga datang kepada kita, kita harus memperbaiki cinta kita kepada Allah. Ada pelajaran semua yang berharga. Hujan, ada nggak pelajarannya? Dengan hujan, jangankan yang ditanam, yang tidak ditanam pun pasti akan tumbuh. Apa itu hujan? Hujan adalah rahmat minallah. Hujan adalah rahmatnya Allah. Hujan yang mana ayah? Air hujan yang turun itu rahmat Allah. Iya betul. Tapi hujan yang mana lagi? Ujian datang silih berganti kepada hidupmu. Masalah datang kepada hidupmu, hinaan datang kepada hidupmu, cacian datang kepada hidupmu, mengecilkan kamu, mengucilkan kamu, memusuhi kamu, suudzon kepada kamu, buruk sangka kepada kamu, itu pun bagian daripada rahmatnya Allah. Siapa yang berani menerima dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu, maka kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ibu tahu lebah? Lebah itu menghasilkan apa? Menghasilkan madu. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat madu? Harus berani merawat lebah. Bener gitu. Harus berani merawat lebah. Kalau cuma satu lebah digigit sakit apa enggak? Bengkak apa enggak? Tapi kalau lebah itu satu pohon, beribu-ribu lebah ngumpul di pohon itu, berbahaya apa tidak? Bahaya, tapi ada enggak hasilnya? Ada, akan menghasilkan madu, dan madu bisa menghasilkan kesehatan dalam tubuh, dan tidak sedikit orang kaya gara-gara madu. Ya bu, mau kaya piara madu. Ini serius. Iya itu madu asli, jangan madu KW. Kalau madu KW dicampur gula, ujungnya bukan sehat, yang ada diabetes. Paling ketawaan di Bali. Bener gak gitu? Ya kalau mau kaya pelihara, kalau belum punya cari. Ya madu, jangan seudon dulu, ini madu. Ini madu bu. Siap? Siap apa enggak? Di zaman Nabi bu, boleh nggak cerita nih? Di zaman Nabi ada orang susah banget tuh, belangsak luar biasa. Bahkan saking belangsaknya, bajunya aja orang salin-salin satu. Jadi kalau mau sholat tuh gantian, saking nggak ada lagi pakaian. Akhirnya datang sama Rasul, ya Rasul, ada nggak amalan yang bikin hidup saya berubah, yang bikin hidup saya menjadi kaya? Kata Rasul, tidak ada. Tidak ada satu amalan pun yang bisa merubah hidup kamu. Tidak ada bacaan yang bisa membuat kamu itu jadi orang kaya. Sedih kan dia? Sedih gak? Sedih gak? Sedih. Ini mah tinggal terserah ibu, ntar pikir-pikir dia pulang dari sini. Saya mau cerita, itu mau praktekin boleh, orang juga gak apa-apa. Mau cerita. Akhirnya kata Nabi, dia nanya, ya Rasul terus bagaimana? Hidup saya susah banget ya Rasul. Begini susah, begini salah, begitu salah, usaha ke sini macet, usaha ke sana macet. Hidup saya selalu hidup seperti ini. Kata Rasul, kawin lagi. Asik. Udah, bapak-bapak senang banget jadi bahagia. Terbayar Pak ya? Bayar Pak. Ini mau bukan bapak, ibu. Kan yang mau kaya ibu apa bapak? Yang mau banyak duit ibu apa bapak? Yang rezekinya pengen lancar ibu apa bapak? Udah bapak-bapak masalah ada rokok apa kopi udah senang banget udah. Ya nggak percaya. Bapak-bapak masalah ada kopi, rokok, ya Pak ya? Bener nggak Pak? Anak jajannya lancar, sekolah kebayar, rumah ada, tempat tinggal punya, sudah bapak-bapak mah nggak aneh-aneh. Yang pengen pakai emas ya Pak? Yang pengen ke mall?
Yang pengen ganti-ganti baju, yang pengen naik mobil bagus, ibu. Yang pengen pamer sendal kalau ke undangan, lipstik yang pengen pakai lipstik mahal, yang pakai bedak dandan dulu kemana-mana yang harganya mahal siapa? Udah bapak-bapak mah nggak dandan bu, habis mandi dia udah, bener nggak? Jadi buat ngaji berarti buat ibu kata Rasul, tambahin lagi istrinya. Laporan dia sama istrinya, wahai istriku, kata Rasulullah, kalau hidup kita pengen barokah, pengen lancar, dibukakan rezeki, katanya kudu nyandung, kudu kawin lagi. Kata istrinya, karena istrinya soleha, awalnya namanya perempuan nolak, wah pak nggak bisa, hidup kita aja susah, mana gimana lagi kalau punya istri dua. Tapi ini yang ngomong Rasul, istriku katanya. Ini yang ngomong Rasul, pikir-pikir lagi. Ya kata suaminya gini, kamu hidup langsa, apa adanya begini, apa mau ada perubahan? Ya pengen ada perubahan pak. Ya udah kalau pengen ada perubahan kita ikutin aja Nabi ngomong apa, katanya gitu. Ya anggap aja Nabi yang ngomong ini, dengerin bu. Daripada aral bae lu. Dengerin, jangan ngambek. Ini mau kata saya mau dipakai silakan, orangnya nggak apa-apa. Dan saya mau cuma cerita, jangan dibully ya. Silakan aja ibu, itu mah diskusi deh, ntar pulang dari sini diskusi. Ada yang aral bay ada soal rezeki amuk-amukan bay ada. Ya ini kuncinya udah dengerin, cuma dipraktekin boleh nggak ya nggak apa-apa. Sekali lagi cuman cerita, jangan mata kurik ya. Maju ke situ mah laki gua diajarin kagak bener, nggak begitu. Bukan ngajarin kagak bener, bukan bu. Ini mah ngasih tahu, barangkali pengen ada perubahan. Lanjut. Ibu lanjut nggak nih? Karena pengen duit ke ibu, bukan bapak ini. Nah, akhirnya nikahlah tuh diizinin sama istrinya. Ternyata bu, bukan senang bu, tambah belangsa. Bener, tambah belangsa. Datang lagi ke Rasul. Ya Rasul, saya sudah ngikutin petunjuk engkau ya Rasul. Terus gimana? Bukan tambah enak ya Rasul. Kemarin saya belangsa waktu istri saya satu, tapi lebih parah sekarang Rasul. Terus gimana? Akhirnya kata Rasulullah, berkawin lagi. Mikir dia, kawin lagi, gua dua belangsangnya lu minta ampun. Gimana lagi tambah lagi? Tapi karena dia iman sama Rasul, dia percaya. Dia pulang, cerita lagi sama istrinya, diskusi lagi, suruh tambahin lagi neng katanya. Nah kalau dia mau kalau berbelangsa, kayak seneng dia mah. Ya, apaan bapak-bapak memang pengennya itu. Akhirnya diikutin lagi, ya, nikah lagi yang ketiga, lapor lagi sama Rasul. Ya Rasul, gimana sih ini? Saya sudah ikutin apa yang jadi petunjuk Rasul. Terus kenapa? Hidup saya tambah parah Rasul. Dipentung sana pentung sini saya. Intinya mah pokoknya mah habis dah pokoknya udah. Tuh, udah hidup langsa ya kan, udah pentungin dulu lagi. Kata Rasulullah apa kawin lagi ya. Sampailah ke 4 bu, singkat cerita. Begitu 4 perubahan hidupnya itu luar biasa. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sesuatu yang mustahil jadi kenyataan. Datang sama Rasulullah, dibawa istrinya 4-4-nya. Gimana sekarang kamu? Alhamdulillah ya Rasul, di dunia saya sudah punya bidadari 4, rezeki saya juga alhamdulillah tambah banyak. Nah ibu-ibu gak ada di tangan pisan. Berat katanya ayah syaratnya. Ada yang lain nggak? Ada nggak? Yang lain ada nggak yang lain? Ini syaratnya ya, jangan yang ini. Ntar minggu besok saya pikir-pikir dulu. Kali ada yang lain. Pokoknya malam ini mah judulnya itu be. Ya lu terserah ibu. Minggu ini saya ngasih judul itu. Kan pengen ada perubahan kan? Dan minggu besok ya saya pikir-pikir lagi. Ntar saya cari-cari lagi. Kali ada bu selain itu. Cuman kalau sekarang itu dulu dah. Ntar tinggal pulang dari sini ngobrol sama bapak. Pak, kali ada benernya nih omongan ayah katanya. Kali mama mau bawa sial kali di sini agak susah gitu. Amin ya robbal. Ini ayah sekali lagi cerita bu, ya.
Apa maknanya? Ini orang saking taatnya, saking cintanya sama Rasul, jadi resiko sebesar apapun dihadapi, dan karena keimanan dan keyakinannya itu derajatnya dirubah oleh Allah, kehidupannya dirubah oleh Allah. Ya nggak mesti harus kawin baik pak, nyengir baik lu. Ya nggak mesti, kadang istrinya satu juga ada yang kaya, bener nggak? Rizki lancar ada nggak ya? Ada, cuman barangkali ini mah udah bertahun-tahun punya bini satu, ribet baik. Ya kali itu mau sekalian dah, sekalian kagok itu kepala. Ya habis satu pusing ketambahin dia pengen tahu tambah pusing mati apa kagak gitu. Ya, jadi apapun yang Allah tuliskan dalam hidup, kesulitankah itu, masalahkah itu, di situ mengandung pelajaran yang sangat besar, yang sangat berharga. Kembali lagi, bisa jadi itu adalah musibah yang Allah timpahkan itu, bisa jadi ujian dalam hidup kita, bisa jadi juga itu adalah bentuk cintanya Allah. Tergantung. Lalu kalau memang musibah karena memang ibu itu melawan sama suami misalnya, ya, rezeki ibu macet, ibu introspeksi, oh barangkali karena saya, gara-gara saya nih ngelawan sama suami saya, sehingga rezeki saya macet. Apa yang dilakukan? Istighfar, ya, tobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni kesalahan saya. Istighfar, ya, perbanyak istighfar. Kalau memang kita itu merasa orang yang banyak salah, barangkali lewat kesalahan yang kita lakukan membuat Allah itu memberikan ujian kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Tapi sekali lagi, kalau ibu ngaji sudah, ikhlas sudah, istiqomah sudah, taat kepada suami sudah, apapun perintah Allah kita jalankan, berusaha sebaik mungkin, iman ibu kokoh, ketakwaan ibu kokoh, lalu masih ada saja yang namanya masalah, itu tanda cintanya Allah. Ibu dan bapak, jamaah sekalian yang aku cinta, engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah kepada kedudukan yang lebih baik. Kamu sudah istiqomah setiap malam Senin, takarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, sholawat kepada baginda Nabi, tawasul kepada ulama, dermawan, sodako, sudah kamu jalankan. Lalu terjadi musibah kepada hidup kamu, terjadi masalah kepada hidup kamu, jangan khawatir, itu adalah bukti cintanya Allah, karena kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bu, sebelum yang namanya kiamat terjadi kepada dunia ini, tidak akan ada yang namanya keabadian. Betul nggak? Karena hidup yang abadi setelah dunia ini dihancurkan oleh Allah. Apa maknanya? Tidak mungkin kita sampai kepada Allah, tidak mungkin iman kita terpupuk dengan kuat kepada Allah tanpa adanya masalah, tanpa adanya ujian, tanpa adanya musibah yang terjadi kepada diri kita. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Jadi kamu diberikan ujian oleh Allah, kamu diberikan cobaan dalam hidup oleh Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang tangguh, agar kelak di kemudian hari kamu jadi orang sukses yang tangguh keimanannya kepada Allah. Mau jadi kaya? Mau kaya? Ayah mau mendoakan ya kepada semua jamaah siapapun, baik yang hadir malam ini ataupun yang tidak hadir, ataupun dimanapun berada, saya doakan jamaah manakib itu kaya. Amin ya robbal. Cuman satu pesan saya, kalau kalian sudah kaya, jadilah orang kaya yang benar. Siap nggak? Jadi orang kaya yang benar. Bagaimana jadi orang kaya yang benar? Jadi orang kaya jangan cuma katanya, harus bisa menjadi uswatun hasanah, harus menjadi orang kaya yang bisa menjadikan toladan bagi yang lain. Kalau duduk di majelis, kamu harus bisa yang terdepan menyumbangkan hartanya untuk majelis itu. Siap? Siap nggak? Kalau kamu duduk di musola, ada pembangunan masjid, kamu harus paling depan menyumbang pembangunan masjid itu. Siap apa tidak? Jangan lantas
pantas kamu diberikan kekayaan oleh Allah pantat kuning. Karena di surga itu ada tulisanmu, la yadkhulul jannah al-bakhil. Tidak akan pernah masuk surga siapa? Orang yang pelit. Tuh dengerin tuh. Tidak bisa masuk surga orang yang pelit. Padahal dia sholat sudah, ngaji sudah, sedekah sudah, umroh tiap tahun. Karena dia pelit, begitu ngantri di akhirat, dilihat pantatnya nonggeng kuning, kagak jadi masuk surganya. Na'udzubillahi min. Jadi orang kaya yang benar, siap. Kamu duduk dengan kiai, kamu harus siap dengan hartamu bela perjuangan kiai. Siap, siap. Minta sama Allah, ya Rob, jadikan saya orang kaya ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Allah perintah kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Tatkala ada hambanya berdoa meminta kepada Allah, Allah senang kepada kita. Karena dengan doa itulah bukti kita adalah hamba yang tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah. Benar gak? Karena ada sebuah keterangan termasuk orang yang sombong tatkala kita tidak berdoa kepada Allah. Betul? Betul? Tapi minta yang bagaimana? Minta yang berakhlak. Ya Rob, jadikan saya orang kaya ya Allah. Berikan rizki kepada saya ya Allah yang banyak, harta yang banyak. Karena saya, kalau kau percaya kepadaku ya Allah, jadikan saya orang kaya, maka akan saya pergunakan harta saya untuk mendukung perjuangan agama-agamanya Allah. Siap? Siap? Udah ya, gitu. Yang benar, tapi jangan cuman ini apa namanya tuh, modus. Kau modus, pura-pura biar BLT turun, pura-pura baik. Ntar mau udah kaya melupa. Ya, jangan begitu ya. Siap nggak? Jangan ngebohongin Allah. Tatkala kamu diberikan nikmat oleh Allah, buru-buru bersyukur, datang kepada Allah. Jangan cuma bisa minta. Tatkala kamu dikabulkan harapan kamu, datang kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah buktikan apa yang menjadi keinginan saya. Saya pengen punya motor, Engkau sudah kasih motor saya. Saya pengen punya mobil, Panjenengan sudah kasih saya mobil. Saya minta rumah, Panjenengan sudah berikan saya rumah ya Allah. Bukti syukur saya ya Allah, maka akan aku sedekahkan sebagian harta saya, karena itulah janji saya di hadapan Panjenengan. Jangan begitu dapat duit kamu numpang, tapi Allah tes. Kamu minta kepada Allah, kamu dikasih. Begitu dikasih, pura-pura nggak dikasih. Ada yang begitu. Akhirnya aturan besok dapat yang gede, jangan jadi. Betul? Karena umat baginda Nabi harus amanah, konsisten dengan doanya. Kalau kamu mintanya itu, ya buktikan itu, agar Allah lebih percaya kepada kita semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Siap Bu? Nah barangkali itu yang kedua tuh. Kalau jalan madu kita susah, ya jalan itu aja. Kalau Ayah Isa waktu itu pernah bilang di sini, Ayah Isa kan pernah ceramah, kita orang-orang susah itu harus banyak belajar sama Allah. Katanya bener gak? Ingat gak itu? Kita harus banyak-banyak janji sama Allah. Ya Rob, saya janji ya Allah, kalau bisnis saya sukses ya Allah, maka saya akan belikan Ayah mobil Pajero gitu. Dan ini mau ngasihnya sedikit, jadi dapatnya dikit juga sih. Ya Allah, saya janji ya Allah, kalau rezeki saya lancar ya Allah, saya akan ngasih Ayah 200.000. Ya dikasihnya cuma 2 juta. Bener apakah itu? Ya, coba janjinya gedean. Ya Allah, andaikan saya ya Allah, bisnis saya cair, bisnis saya sukses ya Allah, maka saya akan belikan guru saya, akan saya sumbangkan 1 miliar buat guru saya. Ya kalau yang disumbangin 1 miliar, kira-kira dapatnya berapa? Bener gitu? Bener gak gitu? Iya. Ya Allah, kalau rezeki saya lancar, guru saya kasih 500.000. Catat sama malaikat, lapor sama Allah, ya Rob, ini jamaah manakib siapa? Ini si Fulan. Kenapa? Tadi katanya doa, kalau urusannya lancar bakal ngasih gurunya berapa? 500.000. Ya udah kasih aja lah 1 juta. Akhirnya begitu dapat 1 juta, kalau dikasih 500.000, buset, setengah-setengah ini. Bener gak gitu? Tuh. Jadi mikir-mikir lagi. Ntar dah kalau bisnisnya gedean tuh, ujung-ujung mah kagak jadi ngasihnya ge.
Ada yang begitu? Hah? Ya itu tinggal terserah dah. Depan ayam cuma nyampein bu, mau dipakai mandang nggak ya nggak apa-apa, sama nggak rugi, yang penting saya nggak dosa. Udah nyampein, nggak rugi, badan saya tetap gemuk, saya tetap makan, bener nggak? Nah itu ya, kan kita ini keluarga. Tentunya kebahagiaan bagi keluarga adalah tatkala melihat keluarganya bahagia. Ibu punya keluarga bahagia, senang apa enggak? Senang apa enggak? Nah kalau ibu lebih senang, berarti ayo perbanyaklah kita untuk sharing dengan keluarga, saling mencintai keluarganya. Kali di antara yang hadir ada temannya sukses kagak senang, ada saudaranya sukses gak senang, ada. Ya bagaimana Allah kasih senang sama kita? Wong temannya sukses saja dia nggak senang, iri, gede-gedein. Betul nggak? Nah, kalau iri cuma digede-gedein bu, duit gedein mah bu. Duit banyakin, bukan penyakit digedein. Siap gak? Akur? Ibadah tuh perbaiki. Ya, ibadah perbanyak. Bukannya hasut yang diperbanyak, itu balik. Betul gak itu? Perbaikilah hati kita. Karena kunci dari segala sesuatu adalah jadi hati kita. Tatkala kita berani berjanji kepada Allah, komitmen dengan Allah, apa yang kita ucapkan lalu dilakukan dalam kehidupan, praktekkan dalam kehidupan nyata, konsisten dengan ucapannya, konsisten dengan janjinya, maka Allah akan lebih lagi memberikan kepercayaan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya, udah cukup ya? Cukup nggak? Bilang aja sama Allah, ya Rob, saya punya urusan ya Allah, perlu biaya segini gitu. Ngomong aja, punya urusan segini ya Allah, saya kemana lagi minta, kemana lagi saya datang ya Allah, kalau bukan ke Panjenengan. Kata guru saya, Engkau maha kaya, Engkau maha mencukupi, Engkau kuasa, maka malam ini saya datang kepadamu ya Allah. Saya janji ya Allah, saya janji ya Allah, urusan saya beres ya Allah, rezeki saya rezeki saya tercukupi ya Allah, maka saya akan seperti itu. Gak usah ngomong sama suami, gak usah ngomong sama siapa-siapa, langsung sama kapan ayah mintanya? Malam, saat pintu langit dibuka oleh Allah di sepertiga malam, mintanya saat malam. Bukan apa-apa, takutnya kalau siang malaikat sibuk, karena yang mintanya kebanyakan teuing. Dicatat mah dicatat, cuma bari lewat, bari lari. Dan doa yang mustajab itu ibu, bukan bapak. Yang punya istri ya, yang punya suami, suruh pak istrinya yang doa. Suruh istrinya yang doa, tapi bukan berarti suaminya nggak doa. Suruh istrinya yang doa, doa yang tulus, doa yang benar. Suruh istrinya sholat, karena ibu itu wadah, bener bu. Kalau orang kampung bilang tuh pendaringan. Nah, istrinya yang suruh sholat, istrinya yang suruh doa, istrinya yang suruh minta. Lalu siapa lagi? Anaknya yang disuruh minta, anaknya yang suruh doa. Nah, istriku doakan bapak. Kenapa harus doain bapak? Karena bapak adalah pintunya, bener nggak? Ibu baknya, bapak pintunya. Karena sumber rezeki akan datang kepada bapak lewat bapak. Setelah bapak ditransfer sama ibu, bener gitu. Nah, makanya ibu yang doa, bapak yang ikhtiar. Jangan terbalik, lakinya molor, be. Ada yang begitu. Bisa ada wah yang sini. Lakinya mau tidur, bininya mau gedebak, laki sialan. Ya, jangan gitu. Jadi, tapi bagaimana ya? Istri saya sibuk, suami saya juga ikhtiar, istri saya sudah ikhtiar. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Itu kerjasama boleh. Tapi ingat, di sela-sela waktunya ibu, kalau malam tetap harus berdoa buat suaminya. Siap?
Coba aja lakuin deh itu dulu, ya. Lakuin itu dulu lah, pelan-pelan. Bukan berarti ayah juga orang kaya, bukan berarti ayah juga punya, bukan berarti ayah juga orang apa serba kecukupan, tidak. Cuman paling tidak ini berbagi pengalaman karena ayah juga merasakan. Mohon maaf kalau ayah kan ngomong itu sesuai dengan apa yang ayah rasain. Kalau nggak pernah ngerasain ya nggak diceritain, Bu, namanya wadul. Ya gimana ceritanya kalau kita nggak ngerasain? Ceritain Monas, belum pernah ke Monas. Misalnya di Monas tuh ada ini, tapi belum pernah ke sono. Kira-kira benar apa enggak tuh? Bohong. Yang menceritakan sesuatu ya kita harus mengalami. Tom, lu jangan ya. Iya, kawin apa buru-buru, enak banget kawin deh lu. Yang ngomong yang udah punya bini, percaya? Percaya. Tapi kalau bujangan yang ngomong atau kawin tuh enak banget, katanya bisa dicurigain. Lalu kawin sama siapa? Sama enak apa sama domba? Ya, kan begitu. Jadi sesuatu yang sudah dialami. Ya, jadi ayah tuh begitu, Bu, modalnya. Dulu kalau mau ngelamar kerjaan ya, waktu zaman bujangan, waktu mau kerja, saya tawasul aja, Bu, setiap sholat saya tawasul, biar digampangin kalau nyari kerja, supaya pas interview bosnya itu yang interview itu sayang sama saya. Kata guru saya, dan tawasul aja kalau mau dipanggil kerja. Saya tawasul, terus baca bismillah katanya. Dari mulai rumah mau tes ke tempat pekerjaan itu kamu bismillah, jangan berhenti, terus bismillah. Kata ayah Dasuki, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Di motor juga terus begitu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai kita dipanggil interview, bertemu dengan orang yang interview kita. Terus begitu. Akhirnya kata yang interview ayah tuh, kamu lulusan apa? Aliyah, Pak. Yang nanya orang Kristen, aliyah itu apa? Ya SMA, Mister. Lah kok namanya aliyah? Iya SMA tapi Islam. Akhirnya dia keluar lagi, datang lagi ganti orang. Lah, saya bilang, kok ini interview orangnya ganti? Ternyata yang interview saya Ustadznya di PT itu, DKM lah, itu kan di PT juga ada DKM-nya. Bener nggak? Apa yang ditanyain? Kamu aliyah ya? Iya. Kenapa mabuk haram? Lah, di PT Toshiba, Bu, di Egypt, PT elektronik, ditanyain mabuk. Apa judulnya, nyambung apa enggak tuh? Lah kagak nyambung. Di mana-mana dia mau interview elektronik, ditanya matematika, mungkin nyambung ya. Bahasa Inggris itu nyambung. Ditanya, kenapa mabuk haram? Saya jawab, dari sononya, Pak. Dari sononya, Pak, haram. Baca Al-Qur'annya haram, ya haram gitu. Oh ya udah, katanya, tunggu. Begitu lihat pengumuman, lulus. Itu doang. Ada yang ngalamin interview begitu, ada? Demi Allah, saya dites di pabrik cuma ditanya itu, kenapa mabok? Haram. Lah, orang ada jamungannya bisa di toko pabrik TV. Orang bikin pabrik TV ditanya mabok haram. Itu barokah guru, doanya guru. Jadi apa yang kita lakukan juga cuma formalitas, tuh namanya orang sudah dapat barokah ya enak-enak aja. Ibu juga kalau sudah dapat barokah, Bu, buka warung ya, cuma buka doang. Percaya nggak? Nggak ada pusing-pusingnya orang dapat barokah, buka aja, mau dia beli buka aja, yang penting duit banyak gitu. Kan tujuannya juga duit, bukan yang beli, betul apa enggak? Kalau nggak ada yang beli, misalnya dari pagi sampai sore nggak ada yang beli, tiba-tiba pas malam ada yang ngirim duit 10 juta, bisa nggak? Bisa. Udah banyak yang ngayal deh di sini, Mas. Makanya kalau pulang dari sini tuh tengok, maksudnya jangan tuh tengok ini besar ke bawah gitu tuh. Kalau nemu koper, plastik. Aduh, alhamdulillah. Karena semua bisa terjadi, Bu. Percaya nggak? Lihat dulu Bang Guntur, mana Bang Guntur? Ada nggak Bang Guntur? Ada. Bang Guntur nemu duit 16 juta. 16 juta berapa waktu itu? 16 apa 13? Tahun berapa tuh? Nemunya di tong sampah tuh. Masuk akal nggak? Ya siapa sih zaman sekarang yang buang duit? Gara-garanya mau lebaran pengangguran, punya bini, pengen beli baju apa, kerjaan nggak punya.
ngobrol sama ayah, udah tenang aja mengutur, yakin sama Allah, gitu kan ya? Ayah kan, ya kayak gini aja ngomongnya. Bu, seminggu sebelum lebaran, di belakang kontrakan dia, di samping atau di belakang nggak tahu, nemu tas katanya, dia ambil pada dipungut. Begitu dibuka tasnya ada isinya 16 juta, alhamdulillah. Siapa yang buang duit ini, alhamdulillah. Udah lebaran bisa nggak tuh? Nggak bisa. Kenapa kagak? Tidak ada yang mustahil bisa wae. Kamu ngandelin akal sih ya susah. Bener apa enggak? Ngandelin logika ya nggak bisa. Udah buang kalau soal bicara soal iman kepada Allah ya nggak bisa pakai akal. Betul nggak? Nggak bisa pakai akal, pakai iman. Saya mau berani ngomong tiba ngomong atuh. Saya mau bikin begini, saya mau beli ini, walaupun diomongin orang masa bodoh, ya cuma ngomong bayar kayak kagak. Betul gak gitu? Ya ngomong aja dulu daripada hidup gak punya rencana bisa. Rencana aja gak apa-apa. Tahun depan saya pengen bikin ini, saya pengen beli ini, gambar di rumah-rumah yang bagus, beli buku gambar yang gede, tempel di tembok. Apa itu Pak? Saya mau bikin rumah kayak gini, nak doain Bapak. Berani? Kata anaknya, bapak gua mulai stres nih gara-gara kecil batu. Itu maksudnya. Gak apa-apa, biarin, gak apa-apa. Untuk menjajal keimanan kita sejauh mana. Kalau gak wujud tahun depan, tempelin lagi yang baru fotonya yang lebih bagus lagi. Mungkin foto rumah ini kurang gede kali, kurang bagus kayaknya, saya ganti lebih mahal lagi. Gitu. Gila ya Bu. Ya emang harus gila cinta kata guru kita kepada Allah. Saking percayanya bahwa Allah maha kaya. Kalau Allah maha kaya, Allah maha mencukupi, kenapa kita ragu untuk menentukan keimanan kita kepada Allah? Betul. Kenapa kita ragu untuk berbicara dan meminta kepada Allah? Kalau kita percaya, yakin dan iman kepada Allah, bilang sama Allah, mau bikin gedung Maikarta saja Allah bisa, apalagi cuma ngangkat derajat keinginan kita. Bener gak? Ya kalau orang Cina yang gak nyebut Allah saja Allah kasih, masa kita yang Allah-Allahan hidup langsung melulu? Ini ayat ceramah apa aral ini? Yang gak tahu terserah lu aja lah yang denger ini. Alhamdulillah ya Rob, bukan saya tidak terima dengan kenyataan hidup ini ya Allah. Itu pakai Abu Nawas sedikit. Cuman ya Allah, apa panjenengan gak malu? Buset deh, ini udah mulai error nih dari ngomongnya. Maksudnya gimana maksudnya? Dia yang gak sholat saja mobilnya bagus, dia yang gak pernah sunat saja ya Allah duitnya banyak. Masa saya ya Allah udah di kebun Allah-Allahan baik mana bau tai lagi. Biarin saya wakilin, nah aslinya mau begitu, lu di hati cuma orang berani ngomongnya. Bener apa bener? Ini aslinya begitu, dia yang hadir. Udah berani teriaknya, biarin masuk YouTube tuh, biarin ada Kiai Gelo itu nata. Biarin biar viral, daripada viral ngomongin orang, daripada viral kita demo kagak jelas, mending demo sama Allah kita, mendingan ada bayarannya. Bener apa enggak? Nah demo sama Allah mah boleh Bu, nggak apa-apa, senang Allah. Bareng-bareng kita demo sama Allah, senang. Memang itu yang disuruh. Makanya kita disuruh berjamaah, la ilaha illallah, zikir berjamaah. Ya Allah senang, nggak apa-apa, ada bayarannya. Setuju apa enggak? Demo sama Allah udah, gua tahu otak lu udah, kayaknya gua wakilin bagian dah. Amin ya Rabbal. Ini jamaah apa saya yang ngomong kali? Udah mewakilin dah, di belakangnya sama baik. Pura-pura senyum doang. Padahal motor ada yang belum bayar, ya tidak ada. Enggak salah. Ada yang belum kreditan mobil, udah 2 bulan untungnya ada penangguhan. Dapat keringanan. Kalau nggak ada penangguhan malah ini mau senyum-senyum aja datang di sini. Amin ya Rabbal. Gak apa-apa Bu, kita minta sama Allah. Ya, karena kita saking percaya kalau Allah
Allah bisa, Allah mencukupi, mudah bagi Allah. Bagi Allah, saya punya cita-cita, jamaah punya cita-cita. Saya mau minta tolong ke siapa, saya juga nggak tahu. Jamaah mau minta tolong ke siapa, jamaah juga nggak tahu. Maka kita kumpul malam Senin di tempat ini bersama-sama. Kita sama-sama datang kepada Allah Subhanahu. Maafin saya ya Allah kalau disebut ngomel ya terserah dah. Tapi yang jelas saya bukan ngomel, mewakilin jamaah. Bukan apa-apa, takutnya gara-gara susah mertuanya rewel. Akhirnya tidak ada jamaah di sini gara-gara mertuanya rewel dibakarin petasan. Gede lagi petasannya, bus kayak gini nih. Kalau mertua lagi tidur, ada orang yang hadir. Namanya dagang lagi sepi bu, ceritanya. Ini jamaah kita nih di sini. Jangan sampai kejadian lagi nih. Gara-gara kagak duit. Mertuanya rewel banget itu. Ngomong sih kagak mau namanya mertua. Begitu dia masuk ke rumah di rumahnya itu ada petasan bekas hajatan seperti gini nih. Petasan gede ya yang buat nobesan yang paling ujungnya itu yang terakhir itu kamu tahu sendiri Pak suaranya. Kamar mertuanya lagi tiduran di balai. Di depan rumah selentang mertuanya mah dia dibakarin petasan. Tapi mutak itu bu airnya asap. Pak jalan dago kata mertua. Jangan sampai kejadian lagi ya bu. Lihat bu, anak kalau lagi pusing bu, mantu kalau lagi pusing jangan rewel takut dibakar petasan. Untung kata saya mertuanya kagak jantungan. Jamaah Tamim panjang sejarah baru dengar saya mertua dibakarin petasan. Ya Allah, ya Rabb, jangan ulang lagi ya. Makanya kita datang ke Allah ya Rabb, mudah-mudahan yang hadir ya Allah dicukupkan rezekinya oleh Allah, dibarokahi rezekinya oleh Allah, segala harapan, cita-cita, keinginannya ya Allah yang barokah semoga diwujudkan semuanya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Karena kata Rasul kadzal fakru ayyakuna kufron, tidak sedikit gara ngajinya istiqomah gara-gara macet usahanya pre. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang begitu? Ada banyak ya. Aturan udah baik, udah istiqomah, udah mau sholat, udah mau ngaji, udah deket kiai, gara-gara masalah ekonomi yang baik jadi ditinggalin. Makanya Rasulullah itu minta sama Allah ya agar umatnya itu kadang ada hadis kadzal fakru ayyakuna kufron, karena kefakiran itu bisa mendatangkan orang menjadi kufur, bisa menjadi kafir, bisa menjadi kufur, bisa menjadi ingkar kepada Allah ya. Makanya mudah-mudahan yang datang ke Atami diberi kekuatan iman oleh Allah, diberi kekuatan Islam oleh Allah, diberi kekuatan istiqomah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi makan enggak datang? Berhubung masih banyak, wajib makan semua ya. Makan lagi biarin 3 kali enggak apa-apa. Bener, tadi ayah juga masak banyak, ini juga dikirim lagi sama Bu Isa Bu Aas. Ya salah dikit ibu udah protes tadi. Bener, pokoknya makan semua itu ya, itu ajakin suruh makan pokoknya banyak itu ya. Masih banyak nggak teh? Hah? Banyak. Pokoknya kudu makan, pokoknya wajib alaihim. Awas kalau nggak makan. Kalau nggak makan sakit perut pokoknya. Bu Aas makan nggak? Bu Aas kudu 2 piring paling banyak dia yang bawanya. Pokoknya harus makan ya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah